Kalau lihat kepiting jumbo tersaji spesial di depan mata begini, langsung sikat aja deh. Wah, mantap nih. Olahan kepiting jumbo ini, fams, menjadi hidangan khas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beh, nikmat deh kelezatan lelehan saus pedas yang berpadu dengan daging kepiting yang gurih. Luar biasa. Kalau nggak terlalu suka dengan kepiting, aneka seafood lain juga bisa kalian pesan kok. Mulai dari udang sampai lobster. Komplit deh. Mau diolah dengan aneka jenis saus dan sambal? Bisa kok, fams. Seafood di sini terkenal murah meriah, fams. Nikmat dan bersahabat buat kantong juga. Menu keunggulannya si jumbo kepiting merah ini. Di balik cangkang kerasnya ada kelembutan dan tebalnya daging kepiting. Udah kayak nemu harta karun deh nikmatnya. Hihihi. Fams, banyak orang menghindari daging kepiting karena mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Padahal makanan laut yang satu ini punya banyak nutrisi penting yang lainnya loh. Kalau dikonsumsi nggak berlebihan, kepiting mampu membantu memelihara kesehatan jantung, baik untuk otak dan membantu memelihara sistem kekebalan tubuh. Cocok deh buat kondisi sekarang ini, fams. Oh iya, buat kalian penggemar seafood yang nggak suka pedas, bisa jajal hidangan berkuah yang satu ini, fams. Kuahnya menyegarkan. Isian seafood di dalamnya melimpah ruah. Mantap lah. Ini dia, fams, primadonanya, kepiting merah alias sea red crab. Ukurannya yang besar jadi jaminan daging di dalamnya juga tebal. Mengolah aneka seafood butuh pengolahan secara khusus. Bumbu sajian dengan cita rasa pedas bisa jadi peredam sekaligus pemberi sentuhan nikmat yang pas. Kepiting hidup dengan cangkang yang keras dengan 2 buah capit sebagai senjatanya, fams. Kalau mau dimasak, hancurin dulu ya, fams, supaya bumbu bisa meresap sempurna ke dalam daging. Untuk mengurangi aroma amis, daging kepiting diberi perasan jeruk nipis. Efektif juga loh untuk memberikan kesegaran pada dagingnya. Biar nggak merusak rasa, nggak usah dikasih terlalu banyak juga ya. Jangan lupa taburi sedikit garam untuk membantu kerja jeruk nipis. Sama-sama bisa mengurangi amis, fams. Sambil menunggu kepiting dimarinasi, kita olah bumbunya dulu. Potongan cabai, bawang, dan bombay dimasak bersama aneka kecap dan saus sebagai pelengkap. Nggak usah lama-lama, cukup sampai aroma harumnya tercium. Kepiting merah bisa masuk ke penggorengan. Warna merah pada cangkang kepiting karena hewan krustasea ini memiliki kandungan protein dan pigmen. Saat mulai dimasak dan terpapar panas, zat pigmen dan protein di cangkang kepiting terlepas, sehingga warnanya menjadi merah atau makin menyala. Oh iya, fams, dalam dunia kuliner, warna pada makanan sangat mempengaruhi rangsangan pada jantung dan tekanan darah, sehingga bikin nafsu makan jadi bertambah. Wah, mantap nih. Kepiting merahnya semakin merah menyala gitu. Taburan gula, garam, dan lada bubuk bikin rasanya makin sempurna loh. Memasak seafood nggak perlu lama-lama supaya nutrisinya tetap terjaga. Kalau sudah harum dan merah kepitingnya, tandanya sudah matang. Terakhir, tinggal tuang minyak wijen ke sajian kepiting. Mantap, fams. Olahan kepiting merah ala nelayan seafood dari Cianjur. Oh iya, fams, dalam dunia kuliner seafood, kepiting merah menjadi sajian spesial alias istimewa. Kepiting yang punya habitat asli di lautan lepas ini, fams, memang terkenal sulit didapat. Selain harus menyelam ke lautan dalam, melawan capit kepiting yang kuat juga jadi tantangan para nelayan untuk mendapatkannya. Tapi tenang, kepiting merah di sini dijamin segar loh. Diolah jadi kuliner lezat bukan dalam kondisi beku, tapi masih hidup unyu-unyu. Ayo, siapa mau? Hidangan yang satu ini emang bikin jatuh cinta. Dari mata turun ke hati, dari hati langsung masuk ke perut. Hihihi. Olahan ikan berbumbu kuning ini, fams, namanya pesmol. Diolah dengan sedikit kuah sebagai pendamping ikan yang digoreng. Pesmol menjadi satu dari sekian banyak olahan ikan yang punya banyak penggemar di Jawa Barat. Di kota Tasikmalaya, tepatnya di Pasir Pataya, Desa Baraya, olahan pesmol sering menjadi hidangan sehari-hari. Biasanya sih olahan pesmol memakai jenis ikan mas dan ikan nila, fams. Kedua jenis ikan air tawar ini terkenal memiliki daging dengan rasa gurih yang alami. Endes deh pastinya. Bumbu kuning yang meresap ke ikan, nikmatnya nggak perlu diragukan. Makin segar dengan pedasnya rawit dan wortelnya juga tuh. Makan bisa makin lahap.
Untuk bahannya fams, ikan mas dari Pasir Pataya, Desa Baraya dijamin segar. Maklum deh, ikan diambil dari kolam air tawar milik sendiri. Ukurannya juga besar. Untuk bumbu pesmolnya gampang kok fams, yang penting ada kunyit sebagai pemberi sentuhan warna kuningnya. Katanya sih fams, ikan mas yang ada di Indonesia dulu dibawa dari Eropa, Cina, Taiwan, dan Jepang. Di tanah air, ikan mas mulai giat dipelihara sekitar tahun 1920-an. Ikan omnivora alias pemakan segala ini fams cukup mudah dipelihara. Bisa diberi makan pelet atau sayuran yang tumbuh sekitar rumah. Setelah sisiknya bersih, cuci ikan pada bagian luar dan dalam supaya nggak berkurang kenikmatannya. Ikan mas yang sudah bersih lanjut digoreng fams. Proses menggoreng ikan butuh minyak yang agak banyak. Ikan juga jangan terlalu sering dibolak-balik. Dagingnya yang lembut bisa hancur kalau proses gorengnya asal-asalan. Sekarang bikin bumbu halus fams. Cukup kemiri, bawang, dan kunyit. Supaya aromanya lebih keluar, ada baiknya kemiri dibakar dulu fams. Kunyit juga boleh agak banyak ya. Dengan minyak dari sisa menggoreng ikan, bumbu halus bisa lanjut ditumis. Minyaknya emang agak banyak ya, biar lebih mantap. Lembaran daun jeruk, serai, dan lengkuas geprek bisa buat aroma tumisan bumbu pesmol makin wangi. Fams, di daerah lain, olahan ikan pesmol biasa disebut ikan acar kuah kuning. Ada yang memakai santan, ada pula yang memakai potongan timun di dalamnya. Kalau pesmol ikan mas yang lagi dibuat ini sih nggak pakai ribet fams. Sederhana, tanpa mengurangi kenikmatannya. Oh iya, menu favorit di Tatar Sunda ini juga bisa dijumpai di tanah Betawi. Bedanya, pesmol Betawi pakai tambahan ketumbar dan kencur sebagai bumbunya. Soal rasa sama-sama enak kok. Apalagi aneka gizi yang terkandung pada ikan baik buat kesehatan. Nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat. Ini dia fams, pesmol ikan mas dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nikmat! Kenalin nih fams, legenda dari Jawa Barat. Sepiring nasi pakai sambal yang khas dengan lauk daging kepala sapi. Kenikmatannya nggak ada yang menandingi. Bagi kamu pemburu kuliner legendaris, nggak salah deh jadikan menu daging kepala sapi ini menjadi target utama. Sikat fams! Udah setengah abad atau sekitar 50 tahunan, warung nasi Haji Emput menyajikan menu spesial daging kepala sapi. Suasana warung yang sederhana dengan konsep ala rumahan ngebuat pengunjung jadi nyaman untuk ambil lauk, lalap, dan sambal sepuasnya. Menu legendaris ini benar-benar nikmat abis. Sambal cabai rawit merah sebagai pendampingnya jadi pelengkap yang sempurna. Daging kepala sapi dengan olahan bercita rasa sedikit manis, terasa makin lezat deh kalau pakai sambal. Manis dan pedas bercampur menjadi satu. Tekstur daging kepala sapi super lembut dan kenyal banget fams. Nyaris nggak ada perlawanan saat menyantapnya. Tulang ataupun serat-serat alot khas daging sapi cuma ada dalam mimpi. Hihihi. Di warung sederhana ini, pengunjung nyaris nggak pernah sepi. Buka dari pagi hingga malam hari, para penikmat daging kepala sapi selalu datang dan pergi. Mau coba menu lainnya juga ada, kikil atau kulit sapi ini juga nggak kalah nikmat. Dengan harga murah meriah ramah di kantong, makan banyak dan nikmat nggak bakal jadi beban. Tapi ingat, utamakan kesehatan fams. Daging atau sambelnya jangan hilaf kebanyakan, takut kolesterol atau perut mules kepedesan. Hihihi. Kita intip yuk fams ke dapurnya. Bahan daging kepala sapi ini yang menjadi menu legendaris dari Sukabumi. Kepala sapi yang dipakai sengaja dipilih pada bagian pipi. Pipi sapi nggak sepopuler bagian daging utamanya fams. Soal rasa nggak kalah enak kok. Kaya akan kolagen, bagian pipi sapi ini juga lembut dan kenyal banget. Bagian ini sering dipakai untuk olahan sate padang dan beberapa jenis soto. Sebagai menu legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun, olahan daging kepala sapi tetap bertahan dengan standar rasa yang tinggi. Bumbu racikan warisan resep keluarga Haji Emput tetap dijaga keasliannya. Hampir 50 tahun bertahan, warung nasi Haji Emput spesial kepala sapi sudah dikelola oleh generasi yang kedua. Dalam seharinya, sekitar 20-30 kg daging kepala sapi bagian pipi bisa ludes di serbu pembeli. Itu belum termasuk aneka menu yang lainnya fams. Jadi kebayang dong gimana nikmat kelezatannya.
Proses memasak yang bisa sampai 5 jam lebih, pastikan daging kepala sapi semakin lembut untuk dinikmati. Bumbunya juga pasti meresap dengan sempurna, fams. Tinggal tabur bawang goreng di atasnya, olahan daging kepala sapi dibawa ke depan untuk disantap para pelanggannya. Kalau mau coba, silakan datang ke Sukabumi. Walaupun cukup memakan waktu, lokasinya masih terjangkau kok dari ibu kota. Terletak di Jalan Gandasoli, Cirenghas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, warung nasi Haji Emput sudah menanti dengan aneka makanan menggoda hati. Berbagai menu kuliner Nusantara, terutama masakan khas dari Tatar Sunda, bisa kita jumpai. Semuanya enak dan tinggal pilih aja. Yang paling spesial dan banyak dicari sih, udah pasti si daging kepala sapi ini nih. Ngiler nggak sih, fams, ngeliatnya? Hihihi. Bukan coklat apalagi susu, bukan daging, bukan pula ayam. Roti mungil yang satu ini punya isian teramat spesial. Spesial buat kalian, ada roti unik dari Jawa Barat. Ini roti mochi, fams. Perpaduan roti kekinian dengan isian kue mochi yang bisa jadi oleh-oleh khas dari Sukabumi. Roti isi mochi ini, fams, punya dua varian rasa. Ada mochi isi kacang original dan mochi isi keju. Kebayang dong sensasi kenikmatannya kayak apa? Dalam satu gigitan, halus dan lembutnya roti berpadu dengan kenyalnya mochi isi manis gurih. Terasa nikmat. Apalagi kalau roti mochi disantap selagi hangat atau dihangatkan kembali. Aroma roti yang wangi sungguh jadi godaan tersendiri. Selain teman buat santai, roti mochi juga jadi variasi buah tangan favorit yang wajib dibawa kalau kalian ke Sukabumi. Nah, ini dia, fams, bahan untuk membuat roti mochi. Mochinya sih udah jadi, tinggal komposisi bahan rotinya aja nih yang bakal kita racik. Selain telur, susu, gula, dan tepung, bahan utama bikin roti udah pasti, butuh ragi, biar ngembang, fams. Populer sebagai menu sarapan di pagi hari, roti menjadi kudapan tertua di dunia, fams. Sejarah roti katanya dimulai sejak 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Masyarakat Mesir kuno di Mesopotamia pada saat itu mengolah gandum dengan cara dilumatkan dan dicampur dengan air hingga jadi adonan. Adonan itu lalu dimatangkan sampai kering dan dipercaya sebagai nenek moyang roti modern sekarang ini. Kalau sekarang sih, fams, nggak perlu ribet. Udah ada tepung terigu yang juga terbuat dari gandum. Dengan racikan resep, teknik memasak yang sudah berkembang, serta peralatan yang lebih modern, ngebuat roti jadi makin bervariasi. Selanjutnya, roti mulai populer di masyarakat Indonesia sekitar tahun 1930-an. Budaya makan roti yang biasa penjajah Belanda lakukan mulai diperkenalkan pada warga pribumi dengan cara diperjualbelikan. Kalau roti mochi dari Sukabumi ini sih, fams, baru tercipta di tahun 2018 lalu. Demi menjaga kualitasnya dalam sehari, produksi rotinya dibatasi. Nggak banyak-banyak, fams, bikinnya. Awas, kehabisan. Roti mochi produksi sini selalu jadi rebutan. Mochi yang jadi isiannya lanjut dibungkus adonan roti. Bentuknya yang mungil dan lucu, jadi nilai lebih selain rasanya yang juga spesial. Mochi yang sudah terbungkus adonan roti kemudian didiamkan dalam mesin bersuhu 30-an derajat Celcius selama 1 jam supaya bisa mengembang. Lihat tuh, fams, adonan roti mochinya udah cabi, jadi makin gemes ya, pengen buruan nyaplok. Hihihi. Tunggu dulu, fams, sebelum dipanggang, olesi adonan roti mochi dengan kuning telur. Biar glowing gitu deh penampakannya. Sip lah, terakhir tinggal dipanggang aja nih roti mochinya. Gak lama-lama kok, gak sampai setengah jam dipanggang, roti mochi khas dari Sukabumi udah bisa dinikmati. Yummy. Oh iya, fams, walau katanya berasal dari Jepang, mochi juga terkenal sebagai oleh-oleh khas dari Sukabumi, Jawa Barat. Kue kenyal yang identik dengan lapisan tepung di luarnya ini semakin berkembang dengan aneka warna, bentuk, dan isiannya, mengikuti selera masyarakat kini. Nikmatnya tetap sama kok, fams, bahkan mungkin lebih endes. Dari Jepang sampai akhirnya berlabuh di Sukabumi, mochi punya sejarah panjang. Ada beberapa versi cerita. Salah satunya, mochi datang saat masa penjajahan militer Jepang di tanah air.
Masa itu banyak orang pribumi yang menjadi juru masak di barak militer Jepang di Sukabumi. Salah satu panganan yang sering dibuat, ya kue mochi ini, fams. Sentuhan tradisional di kue mochi khas Sukabumi terletak pada isiannya. Kue mochi original dari Sukabumi punya isi olahan kacang tanah. Rasa gurih manis kacang tanah ini nggak bakal kalian dapat di mochi asal Jepang. Di negeri matahari terbit, mochi kerap hadir pada perayaan tahun baru atau upacara keagamaan. Saat musim dingin tiba, para petani dan samurai Jepang juga menyantap kue mochi yang dipercaya bisa menambah tenaga. Mau di Jepang atau Indonesia, kue mochi emang spesial. Bukan sekedar oleh-oleh atau buah tangan yang biasa. Kue mochi juga bisa jadi kreasi luar biasa. 1 atau 2 keranjang mochi mungkin belum terasa. Kalau dibuat jadi gunungan, yakin deh bakal lebih istimewa. Cantiknya warna-warni mochi punya filosofi. Warna hijau perlambang kesehatan. Kalau warna merah, katanya sih bisa menangkal nasib sial atau buruk. Sip lah, gunungan mochinya udah jadi nih. Tinggal dikasih lilin untuk momen gak terlupakan. Wah, si kakak cantik ulang tahun tuh. Seneng banget sih dikasih surprise gunungan kue mochi. Cantik kuenya, cantik pula kakak-kakaknya. Hihihi, sisain dong kak kue mochinya. Eits, tunggu dulu fams. Transmedia juga lagi ulang tahun loh. Umurnya sekarang udah 19 tahun. Makin dewasa dan makin jadi idola pastinya. Doain ya fams, semoga Transmedia bisa terus berjaya dengan hasilkan tayangan yang menghibur dan mendidik. Kayak Ragam Indonesia ini nih. Hihihi. Happy birthday to you. Happy birthday Transmedia. Bicara soal kekayaan alam Nusantara, nggak akan ada habisnya deh fams. Dari Sabang sampai ke Merauke, pesona alam Indonesia selalu indah dan menawan. Di ujung barat Pulau Jawa, Kabupaten Sukabumi juga punya tempat istimewa, tepatnya di kawasan Ujung Genteng. Deretan pantai berpasir putih dengan ombak besarnya selalu menantang buat dijelajah. Selamat datang fams di Pantai Pangumbahan. Berjarak sekitar 115 km dari kota Sukabumi, Pantai Pangumbahan ibarat surga tersembunyi. Deburan ombak kencang khas pantai selatan Pulau Jawa menambah kesan eksotisme yang berbeda. Garis pantai yang panjang membentang serta bersihnya pasir putih di pesisirnya menjadi wajah Pantai Pangumbahan. Kalau sudah kesini fams, ibarat datang ke pantai pribadi. Kunjungan wisatawan yang terkadang sepi membuatnya justru semakin menarik untuk tenangkan diri. Katanya si fams, waktu terbaik untuk datang ke pantai ini adalah di sore hari. Pemandangan matahari terbenamnya menarik untuk disaksikan. Tapi mau datang pagi, siang, sore, ataupun malam, Pantai Pangumbahan gak bakal luntur deh keindahannya. Faktor geografisnya di antara bebatuan tertua di Jawa Barat, pasir di Pantai Pangumbahan juga unik loh fams. Berjenis pasir silika yang menjadi bahan baku kaca atau keramik. Indah dan bikin betah berlama-lama di sini. Sayang deh kalau nggak sempatin buat foto-foto. Silakan, datang aja dulu deh fams buat buktiin keindahannya. Mau liburan atau sekedar mancing kayak warga sekitar, Pantai Pangumbahan bisa jadi tujuan. Pada musim-musim tertentu, pantai ini juga jadi tempat singgah tukik atau penyu untuk bertelur loh fams. Kalau nggak ketemu penyu yang dilindungi, bisa kok menghibur diri dengan mencari aneka biota laut yang unyu-unyu. Hihihi, pokoknya dijamin seru. I don't know why she told me it's not your fault, but you don't realize. Gak terasa ya fams, 2020 udah mau berakhir aja. Hampir 1 tahun ini, Indonesia bergulat dengan pandemi COVID-19 yang berbahaya. Meski begitu, semangat untuk cerdaskan bangsa dengan karya nggak pernah luntur bagi kami Transmedia. Di usianya yang masuk ke 19 tahun,
komitmen untuk terus berikan kreasi terbaik masih tetap menyala. Tentunya dengan protokol yang berbeda, kesehatan dan keselamatan semua jadi yang utama. Bekerja di rumah ataupun di lapangan sama saja. Selamat ulang tahun Transmedia, semoga terus berpahala lewat karya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.